Cerita rakyat, hikayat burung bayan dan si penggetah. Alkisah, di pinggir hutan belantara terdapatlah sebuah rumah yang dihuni oleh keluarga miskin. Karena kerjaan si miskin ini setiap hari adalah menggetah burung, maka penduduk sekitarnya memanggilnya dengan si penggetah. Burung-burung hasil getahannya tersebut ia jual di kampung tetangga tak jauh dari rumahnya. Karena si penggetah mengetahui burung bayan memiliki bulu dan suara yang indah dan pandai berbicara, maka ia berkeinginan untuk menggetah burung bayan. Pada suatu hari, setelah si penggetah mempersiapkan segala keperluan untuk menggetah, berangkatlah ia ke dalam hutan belantara. Tak lama kemudian, ia pun menemukan sebuah pohon yang menurutnya sangat strategis untuk memasang getah. Setelah memasang getah di ranting kering pada pohon itu, ia kemudian menunggu di bawah pohon. Sambil berharap burung bayan yang diidamkannya terkena getah, ia mengucapkan janji dalam hati. Jika aku berhasil mendapatkan burung bayan, maka aku akan memberinya sangkar emas. Benarlah, ketika siang menjelang, burung bayan terperangkap pada getah yang telah dilekatkan si penggetah di ranting pohon. Burung itu dibersihkan si penggetah dengan minyak hingga bulunya nampak indah mengkilat. Lalu diambilnya sangkar kayu yang telah disiapkannya. Sambil memasukkan burung itu ke dalam sangkar, si penggetah berkata, Burung bayan, sebenarnya aku berjanji apabila berhasil mendapatkanmu, akan aku beri sangkar emas. Tapi taulah kau, jangankan emas, uang pun aku tak punya, karena aku sangatlah miskin. Tiba-tiba burung bayan itu menjawab, Kalau kau menginginkan emas, tampunglah kotoranku. Kotoran itu nantinya akan menjadi emas. Oh, yang benar saja bayan. Kalau begitu, aku akan mengumpulkan semua kotoranmu. sahut si penggetah dengan semangatnya. Setelah beberapa hari, si penggetah mengumpulkan kotoran, maka berubahlah kotoran itu menjadi butiran emas. Si penggetah lalu menjual emas itu dan membelikan sangkar emas untuk si bayan. Kesaktian burung bayan itu terdengar oleh seluruh penduduk negeri. Hingga pada suatu hari, kabar itu sampai ke telinga Raja Helat, seorang raja yang tamak. Maka diperintahnya seorang utusan istana bernama Bujang Slamet untuk pergi ke rumah si penggetah. Alangkah terkejutnya si penggetah melihat utusan istana datang ke gubuk reotnya. Waduh, gawat, ada apa? Utusan istana datang ke sini. Jangan-jangan si bayan mau dibawa ke istana. Gumam si penggetah dengan cemas. Melihat raut wajah si penggetah yang pucat, Bujang Slamet kemudian menenangkan hati si penggetah dan berkata, Janganlah engkau takut penggetah. Aku datang hanya untuk menyampaikan titah raja. Titah apa yang hendak Tuan sampaikan kepadaku? Baginda tahu engkau memiliki burung yang pandai bicara dan kotorannya bisa menjadi emas. Untuk itulah aku kesini, karena Baginda Raja ingin memilikinya. Mendengar penjelasan Bujang Slamet, si penggetah menjadi bingung. Belum sempat dia menjawab, Bujang Slamet berkata lagi, Kau jangan khawatir Tuan, karena kami akan menggantinya dengan uang atau barang yang kau inginkan. Tapi kalau kau menolaknya, maka kami akan mengambilnya dengan paksa.
Si penggeta hanya diam mendengar penjelasan Bujang Selamat. Dia berpikir bagaimana cara yang baik untuk menolak, karena si penggeta tahu sifat Raja Helat yang terkenal kejam itu. Maka dengan hati-hati dia berkata kepada Bujang Selamat, Begini, Bujang Selamat, supaya adil, bagaimana kalau kita tanyakan kepada si Bayan, apakah dia mau dibawa ke istana Raja Helat atau tidak? Setelah menimbang-nimbang, Bujang Selamat setuju dengan tawaran si penggeta. Lalu ditanyalah si Bayan. Hei Bayan, engkau telah mendengar sendiri pembicaraan kami. Maka, maukah engkau dibawa ke istana Raja Helat? Burung Bayan melihat kepada Bujang Selamat, lalu dengan tegas menjawab, Hai Bujang Selamat, aku mau bertuankan Raja Helat asalkan dia mau memenuhi syaratku. Syaratnya, sebelum Raja menjadi tuanku, maka Raja Helat harus mendengarkan ceritaku. Sebelum ceritaku selesai, aku tidak boleh berpindah tuan. Syarat yang diberikan si Bayan tidaklah sulit. Tanpa berpikir panjang, Bujang Selamat pun setuju. Setelah sepakat, mereka pun membawa si Bayan ke istana. Sesampainya di istana, si Bayan mulai bercerita di hadapan Raja Helat dan keluarga istana. Cerita-cerita yang dirangkainya sangat menarik, sehingga Raja Helat terpesona dan selalu meminta si Bayan terus bercerita. Karena si Bayan ini adalah burung yang cerdik, maka untuk setiap cerita yang diminta Raja, ia selalu meminta syaratnya dipenuhi. Selain itu, si Bayan juga mengajukan permintaan kepada Raja Helat. Untuk setiap cerita yang diberikannya, Raja harus mengganti dengan segantang atau setara dengan 4 kg emas murni serta makanan dan minuman. Raja Helat pun tidak keberatan. Semua yang diminta si Bayan selalu dipenuhi saat itu juga. Si Bayan lalu memberikan emas, makanan, dan minuman tersebut kepada si penggeta. Si Bayan yang cerdik itu selalu membuat cerita yang dituturkannya panjang dan bersambung. Maka tanpa terasa, sudah berminggu-minggu ia bercerita di hadapan Raja Helat, keluarga istana, dan rakyat negeri. Emas, makanan, dan minuman yang diterima si penggeta pun semakin banyak. Sebagian dia simpan dan sebagian lainnya ia bagikan kepada rakyat yang miskin. Begitulah seterusnya setiap hari, sampai gudang kerajaan tempat menyimpan emas, makanan, dan minuman menjadi kosong. Sekarang, raja yang kejam itu sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Akibatnya, rakyat sudah tidak percaya lagi kepadanya. Kekayaan yang seharusnya dibagikan kepada rakyatnya yang miskin tidak pernah dilakukannya. Selama ini, Raja Helat menimbun kekayaan untuk dinikmati sendiri bersama keluarganya. Akhirnya, Raja Helat berhasil ditumbangkan dan diturunkan tahtanya oleh si burung Bayan, si penggeta, dan rakyat negeri. Si penggeta kemudian diangkat oleh seluruh rakyat sebagai raja, sedangkan si Bayan diangkat menjadi penasihat raja. Sejak negeri itu diperintah oleh si penggeta, rakyatnya hidup damai, makmur, dan sejahtera. Demikianlah kisah burung Bayan dan si penggeta. Raja yang tamak dan tidak menyejahterakan rakyatnya suatu hari akan ditumbangkan oleh rakyatnya sendiri. Raja yang adil dan bijaksana selalu dicintai dan didukung oleh rakyatnya. Sebagaimana pepatah Melayu, raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah. Cerita rakyat dari daerah Jambi, kisah Angso Duo. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja bernama Rangkayo Hitam. Ia
adalah raja yang sakti dan sangat pemberani. Pada suatu hari, Rangkayo Hitam menikah dengan seorang putri yang cantik jelita dari Temenggung Merah Mato, Sumatera Barat, dan putri itu bernama Mayang Mangurai. Mereka mengadakan pesta pernikahan yang sangat besar dan mewah. Tamu dari berbagai negeri pun turut memeriahkan pesta pernikahan. Namun, di antara semua barang mewah, Ibu Putri Mayang Mangurai justru memberikan sepasang angsa jantan dan betina serta perahu kajang lako sebagai hadiah pernikahan putrinya. Anakku, ku berikan kalian sepasang angsa dan perahu kajang lako ini. Jagalah baik-baik, Ucap Ibunda Putri Mayang. Untuk apa Ibu memberikan kami sepasang angsa? Ucap Putri dengan penasaran. Nanti usai pernikahan datanglah ke ibu dengan membawa kedua angsa ini. Ibu akan memberitahu maksud dari semua ini. Setelah pergelaran pesta pernikahan selesai, Rangkayo Hitam dan istrinya menemui sang ibu di Temenggung Merah Satu. Lalu mereka bertanya, apa kegunaan dari sepasang angsa itu? Sang ibu pun menjawab, Lepaskanlah sepasang angsa ini ke Sungai Batanghari. Lalu dengan perahu kajang lako, kalian ikutilah kemanapun mereka pergi. Bila angsa itu berhenti dan membuat sarang untuk bertelur, maka lokasi itu adalah tempat untuk kalian membentuk kerajaan baru. Rangkayo Hitam pun menuruti perkataan ibu mertuanya. Keesokan harinya, ia dan sang istri melepas sepasang angsa ke Sungai Batanghari. Mereka lalu mengikuti kedua angsa itu menggunakan perahu kajang lako. Kedua angsa itu terus berenang menyusuri Sungai Batanghari. Hujan dan badai pun mereka tetap menerjangnya. Berhari-hari menyusuri Sungai Batanghari yang luas dan panjang itu, tak ada tanda-tanda kedua angsa hendak menepi. Putri Mayang Mangurai hampir saja menyerah. Ia tak kuasa terlalu lama terombang-ambing di sungai. Namun Rangkayo Hitam selalu menguatkan istrinya. Setelah berhari-hari di sungai, akhirnya kedua angsa itu berhenti dan menepi di sebuah tempat yang teramat luas. Lalu Rangkayo Hitam dan istrinya mulai membuat negeri dan kerajaan baru yang mereka beri nama Negeri Jambi. Rangkayo Hitam menjadi Raja Jambi dan Putri Mayang Mangurai adalah ratunya. Demikianlah kisah Angso Duo. Pesan yang bisa diambil dari kisah ini, belajarlah untuk mematuhi perintah orang tua. Mereka mematuhi perintah sang ibu hingga akhirnya menemukan tempat kekuasaan baru. Selain itu, kisah ini juga mengandung pesan, yaitu jangan mudah menyerah dalam meraih mimpi. Meski harus melewati Sungai Batanghari selama berhari-hari, Rangkayo Hitam dan istrinya tak pernah menyerah, sehingga mereka pun akhirnya mendapatkan tempat kekuasaan baru. Cerita rakyat dari daerah Jambi, kisah Putri Pinang Masak. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan di pantai timur Pulau Sumatera. Kerajaan tersebut terkenal kaya raya karena memiliki banyak tambang minyak tanah. Pemimpin dari kerajaan itu pun teramat baik dan ramah. Sayangnya, karena sibuk memimpin kerajaan, ia tak kunjung mempunyai seorang permaisuri. Saat usianya sudah semakin senja, ia mulai terpikirkan untuk mencari istri. Ditambah lagi, keluarga sang raja sudah semakin resah. Mereka khawatir bila raja tak punya keturunan yang meneruskan tahtanya. Anakku, yang senantiasa ku sayangi, kapan kau nak berikan aku menantu yang sangat cantik?
Tak bosankah kau hidup sendiri? Iya Bunda, aku juga sedang memilah dan memilih calon istri. Aku tak ingin salah pilih. Pada suatu pagi, Baginda Raja mendengar bila ada seorang gadis cantik jelita dari Minangkabau yang bernama Putri Pinang Masak. Ia terkenal akan wajahnya yang menawan dan kulitnya yang putih kemerah-merahan. Siapapun yang memandang pasti akan jatuh cinta. Sayangnya, ia memiliki sifat yang kurang terpuji. Konon, ia sangat senang dengan kemewahan, harta benda, pakaian indah, emas permata, dan rumah yang megah. Kesenangannya terhadap kemewahan membuatnya bersifat tamak. Setiap hari, tak ada habisnya ia mencari harta. Pokoknya, ia ingin mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya agar bisa berfoya-foya. Terkadang, cara yang ia gunakan untuk mendapatkan uang itu tidak baik, misalnya merampas hak milik orang lain. Meski begitu, Baginda Raja tampak tak peduli dengan sifat tamak Putri Pinang Masak. Ia sudah terlanjur kepincut dengan kemolekan gadis itu. Lalu sang raja pun datang ke Minangkabau untuk melamar wanita itu. Awalnya, Putri Pinang Masak tak menolak lamaran itu, bukan karena suka kepada sang raja. Ia hanya ingin hidup dengan penuh kemewahan di istana. Namun setelah tahu bila sang raja sudah tua, ia mengubah pikirannya. Karena sungkan menolak langsung, akhirnya sang putri membuat permintaan yang tak masuk akal. Baginda, saya akan menerima lamaranmu, tapi ada syarat yang harus Baginda penuhi. Syarat apakah itu? Hamba ingin istana yang sangat indah dan megah. Namun istana itu harus selesai dikerjakan dalam waktu semalam saja. Dan siapa sangka, sang raja tak keberatan dengan syarat tersebut. Ia lalu meminta pengawal untuk mengumpulkan seluruh rakyat dan ahli pertukangan. Ada banyak sekali rakyat dan tukang yang datang untuk membangun istana. Lalu sang raja meminta mereka untuk bekerja keras dan cepat. Pembangunan istana pun dimulai saat senja tiba. Ribuan orang saling tolong-menolong untuk menyelesaikan istana. Baginda turut memeriksa pekerjaan para tukang. Ketika tengah malam tiba, ternyata istana sudah separuh jadi. Meski belum sepenuhnya jadi, istana itu sudah tampak begitu indah dan megah. Bisa dipastikan kalau istana bakal selesai dibangun sebelum pagi hari ini. Mendengar kabar bila istana sudah separuh jadi, Putri Pinang Masak merasa khawatir. Ia takut bila istana itu benar-benar dapat diselesaikan sebelum pagi menjelang. Ia merasa benar-benar takut. Bagaimana jika istana itu benar-benar terselesaikan sebelum pagi? Gawat, aku tidak bisa diam saja. Aku harus melakukan sesuatu. Namun, ia tak kunjung mendapatkan ide untuk menggagalkan pembangunan istana itu. Ia tak dapat tidur malam ini. Setiap detik, ia merasa galau dan risau. Sungguh, ia tak ingin menjadi seorang permaisuri dari raja yang sudah mulai tua. Saat pagi hampir datang, istana hampir selesai dibangun. Mengetahui hal itu, Putri semakin risau. Namun dalam suasana terhimpit, ia tiba-tiba mendapatkan akal. Ia lalu mendatangi kandang ayam miliknya. Aku harus mengelabui raja. Akan kubuat ayam ini berkokok lebih dini, sehingga raja gagal membangun istana sebelum pagi. Ia lalu menyalakan lampu yang sangat terang di dekat para ayam. Kemudian, ayam-ayam itu pun berkokok karena menyiram matahari telah terbit.
Baginda dan rakyat pun terkejut bukan main. Dengan berat hati, raja meminta para rakyat dan tukang menghentikan pekerjaan. Mari, sudahi pekerjaan ini rakyat-rakyatku. Kenapa Baginda? Istana ini sudah hampir selesai. Kita hanya perlu memelasnya sedikit saja. Tanya salah seorang rakyat. Betul katamu, tapi kita telah kalah. Aku berjanji pada Putri Pinangmasak akan menyelesaikan istana ini sebelum pagi alias sebelum ayam berkokok. Tetapi sebenarnya ini belum terlalu pagi Tuan. Bahkan matahari saja belum nampak. Bagaimana bisa ayam-ayam itu berkokok? Sungguhlah aneh. Sudahlah, mari kita akhiri saja. Aku akan membayar kalian, lalu kembalilah ke rumah kalian masing-masing. Ucap sang raja. Wajahnya pun tampak sangat lelah dan kecewa. Dengan berat hati, para rakyat pun kembali ke rumah masing-masing. Akan tetapi, sang raja masih berdiri di depan istana. Ia mengagumi kemampuan para rakyat yang sanggup membangun istana megah ini dalam waktu semalam. Di sisi lain, ia juga sedih karena pernikahannya dengan putri telah gagal. Keesokan harinya, Putri Pinangmasak mendatangi raja. Baginda telah gagal memenuhi syarat dari saya. Lantas, apakah istana yang hampir selesai ini hendak Baginda hancurkan lagi? Sempat terdiam sejenak, Baginda lalu menjawab dengan pertanyaan. Putri, apakah harta benda bagimu sangat penting? Tentu saja penting Baginda. Di dunia ini, siapa yang tak suka uang dan emas-emasan? Semua orang pasti sama denganku. Kalau begitu, aku serahkan istana ini untukmu. Selain itu, aku akan memberimu emas dan perak agar kau bahagia. Itu semua aku serahkan sebagai bukti cintaku padamu. Aku tak mengapa bila kau tak membalasnya. Benarkah? Kenapa kau memberikannya kepadaku? Tak mengapa. Anggap saja ini semua hadiah dariku. Jangan hancurkan istana ini, karena semua ini adalah jerih payah dari para rakyat. Kemudian raja meninggalkan putri dan kembali ke istananya yang ada di pantai timur. Putri Pinangmasak merasa heran, tapi tetap bahagia dengan harta berlimpah yang ia terima. Ia kemudian berpikir, mungkin harta sebanyak ini memang tidak seberapa bagi Baginda. Ini berarti kekayaan Baginda jauh lebih banyak lagi. Alangkah senangnya jika aku dapat memiliki seluruh kekayaannya. Ia belum puas menerima kekayaan yang sangat melimpah itu dari sang raja. Ia masih ingin menguasai daerah pantai timur. Lalu wanita yang tamak itu menyusun rencana untuk dapat menguasai daerah kekuasaan raja. Wanita tamak ini memang tak pernah kehabisan cara untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Ia lalu menjual seluruh harta benda pemberian raja, sebab ia ingin membayar prajurit untuk menyerang sang raja. Setelah mengatur rangkaian rencana, tibalah saatnya para prajurit melakukan penyerangan ke istana. Baginda tak mengira akan mendapatkan serangan secara mendadak. Para pengawal pun kewalahan. Pada akhirnya, sang raja kalah dalam perang itu. Negeri timur jatuh ke tangan wanita rakus itu. Dengan segala ketamakannya, ia mengubah negeri timur menjadi negeri Putri Pinangmasak. Para rakyat menyebutnya sebagai negeri Pinang. Dalam bahasa Jawa, Pinang adalah Jambe. Lalu orang-orang menyebutnya dengan sebutan negeri Jambe yang lama-kelamaan berubah menjadi negeri Jambi.
Meski telah menguasai negeri Jambi dengan segala kekayaannya, Putri Pinang Masak tak merasa bahagia. Sebab para prajurit bayaran yang ia sewa terus-terusan menuntut banyak hal atas keberhasilan mereka membunuh sang raja. Ia pun dihantui oleh para prajurit itu. Demikianlah legenda Putri Pinang Masak. Salah satu pesan yang bisa diambil dari kisah ini adalah jadilah pemimpin yang baik dan mengabdi kepada orang-orang yang kamu pimpin, seperti halnya sang raja dalam kisah ini. Janganlah gelap mata dengan kecantikan atau kemolekan seseorang. Hal terpenting saat memilih pasangan hidup bukanlah penampilannya, melainkan kepribadiannya. Buat apa punya pasangan hidup yang cantik dan rupawan tapi punya sifat tamak? Jangan seperti raja yang mencintai Putri Pinang Masak karena wajahnya yang rupawan. Lalu jangan juga meniru sifat Putri Pinang Masak. Sifatnya yang tamak dan gila harta terbukti tak membuatnya bahagia. Meski telah mendapatkan kemewahan seperti yang selama ini dia inginkan, tetapi ia tak merasa bahagia. Cerita rakyat dari Provinsi Jawa Tengah. Legenda Jaka Tarub dan 7 Bidadari. Pada zaman dahulu, seorang pemuda yang bernama Jaka Tarub tinggal bersama ibunya yang bernama Mbok Mila. Sedangkan ayah Jaka Tarub sudah lama meninggal dunia. Jaka Tarub dan Mbok Mila memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan bertani di sawah. Lalu di suatu malam, Jaka Tarub bermimpi bertemu dan menikah dengan seorang perempuan yang sangat cantik, bahkan seperti seorang bidadari. Saat Jaka Tarub terbangun, ia tersenyum karena ia merasa senang dengan mimpinya semalam. Hingga di siang hari, Jaka Tarub masih memikirkan mimpi indahnya itu. Jaka Tarub duduk di halaman rumahnya sambil termenung bahagia. Mbok Mila pun merasa bingung dengan apa yang sedang dipikirkan anaknya ini. Apa yang sedang ada di pikiranmu, anakku? Tanya Mbok Mila dengan penasaran. Namun Jaka Tarub masih termenung dan seperti tidak mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh ibunya itu. Mbok Mila pun berpikir mungkin Jaka Tarub sedang memikirkan seorang perempuan dan ingin menikah. Akhirnya, Mbok Mila berniat untuk mencarikan Jaka Tarub seorang istri dari desanya. Di hari itu juga, saat Mbok Mila sedang berada di sawahnya, Pak Ranu, pemilik sawah sebelah menghampirinya. Pak Ranu bertanya, apakah Jaka Tarub sudah menikah atau setidaknya sudah memiliki rencana untuk menikah? Mbok Mila pun berkata tidak ada. Ia pun juga merasa sedikit bingung mengapa Pak Ranu menanyakan hal itu kepadanya. Ternyata Pak Ranu berniat untuk menjodohkan Jaka Tarub dengan anak perempuannya yang bernama Laraswati. Mbok Mila terkejut dan senang di saat yang bersamaan. Karena anak Pak Ranu adalah gadis yang baik, hati dan lemah lembut. Tapi sebelum ia menerima tawaran Pak Ranu, Mbok Mila merasa ia harus bertanya dan memastikannya dulu kepada anaknya. Pak Ranu pun memahami pertimbangan Mbok Mila itu. Sesampainya di rumah, Mbok Mila berniat untuk langsung menanyakan hal tadi pada anaknya. Namun ia mengurungkan niatnya karena ia takut anaknya tersinggung atau ternyata Jaka Tarub sudah memiliki calon, hanya saja belum memperkenalkannya. Akhirnya Mbok Mila menunda melontarkan pertanyaan itu hingga berhari-hari kemudian, hingga ia pun lupa. Jaka Tarub adalah seorang pemuda yang senang dan handal berburu seperti ayahnya dahulu. Lalu pada suatu pagi, ia memutuskan untuk pergi berburu, bukan ke sawah. Jaka Tarub pun mempersiapkan segala macam peralatan berburu yang ia butuhkan: busur, panah, pisau, dan pedang.
Setelah ia siap, ia pamit izin pergi pada ibunya. Setelah Jakataru pergi, Mbok Milah masuk kembali ke kamarnya untuk beristirahat karena ia tiba-tiba merasa lelah. Di hutan, Jakataru berhasil memanah seekor menjangan. Hatinya merasa senang dan puas karena menjangan ini bisa ia masak bersama ibunya selama beberapa hari kemudian. Saat ia sedang jalan pulang, tiba-tiba ada seekor macan tutul yang menghampirinya. Jakataru pun panik dan ia melepaskan menjangan yang ada di panggulnya agar ia bisa melarikan diri dengan cepat. Macan tutul itu pun langsung memakan menjangan hasil buruan Jakataru. Tentunya Jakataru merasa kesal dan merasa harinya sangat sial karena sekarang ia akan pulang dengan tangan kosong. Pertanda apa ini ya? Gumam Jakataru. Jakataru pun berjalan kembali pulang ke rumah dengan rasa lapar karena ia tidak menemukan hewan buruan apapun juga di sepanjang perjalanan. Ia juga tidak membawa bekal apapun karena ia tidak mengira ia akan menghabiskan waktu yang cukup lama di hutan hari ini. Saat Jakataru sudah memasuki daerah desanya, ia melihat banyak warga yang berjalan tergesa-gesa menuju arah yang sama dengannya. Semakin ia mendekati rumahnya, semakin banyak warga yang berkumpul. Hati Jakataru pun semakin bingung. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Saat ia memasuki rumahnya, Pak Ranu dan banyak orang yang menepuk pundaknya untuk mengatakan ia harus bersabar dan menerima nasibnya. Dan ternyata ibu Jakataru, Mbok Milah, telah meninggal dunia. Mbok Milah sudah berbaring kaku di ruang tengah rumah mereka, tidak tersadarkan diri. Jakataru pun lemas dan tangisannya mengisi ruangan. Jakataru hanya bisa termenung melihat tubuh ibunya. Pak Ranu pun bercerita bahwa yang menemukan ibunya meninggal pertama adalah istrinya. Namun Jakataru sangat sedih hingga ia tidak menghiraukan ucapan Pak Ranu. Setelah ibunya dikebumikan dan semua orang sudah pulang, Jakataru merasa sangat kesepian. Karena kini ia hanya tinggal sendirian. Jakataru juga merasa bersalah karena ia belum memenuhi keinginan ibunya, yaitu melihat anaknya menikah dan menggendong cucu. Di hari-hari selanjutnya, Jakataru menghabiskan waktunya dengan berburu dan membagikan hasil buruannya kepada warga. Hanya dengan berburu, Jakataru bisa melupakan kesedihannya sejenak. Hingga pada suatu pagi, saat ia sedang berburu di hutan Wanawasa, ia merasa bosan karena ia tidak mendapatkan hewan satupun. Karena merasa haus dan lelah, ia pun pergi ke arah telaga yang disebut dengan Telaga Toyawening. Saat ia hampir sampai, ia mendengar suara beberapa wanita yang sedang berbincang sambil tertawa kecil. Tapi, ia berpikir mungkin ini semua hanya khayalan saja. Lagi pula, tidak ada perempuan yang bermain di hutan, bukan? Namun suaranya semakin jelas dan semakin kencang. Saat Jakataru mendekati telaga, ternyata ada 7 orang gadis cantik yang sedang mandi di telaga itu. Jakataru terkejut bukan main dan jantungnya berdegup sangatlah kencang. Jakataru memperhatikan satu persatu gadis di telaga itu. Semuanya berparas sangatlah cantik. Dari percakapan mereka, Jakataru tahu kalau 7 orang gadis itu adalah bidadari yang turun dari kayangan. Apakah ini arti mimpiku waktu itu? Jakataru melihat tumpukan pakaian bidadari di atas sebuah batu besar. Semua pakaian itu memiliki warna yang berbeda-beda. Jakataru pun berpikir jika ia mengambil salah satu pakaian ini, ia tidak akan bisa kembali ke kayangan.
Akhirnya, ia diam-diam mengambil salah satu pakaian yang berwarna merah. Saat mendekati terbenamnya matahari, para bidadari ini ingin kembali ke kayangan. Namun salah satu bidadari tidak bisa menemukan pakaiannya. Keenam bidadari yang lain mencoba membantu mencari pakaiannya, tapi tidak juga berhasil. Dari kejadian ini, Jaka Tarub mendengar bahwa bidadari yang bajunya ia ambil bernama Nawang Wulan. Nawang Wulan menangis panik karena tanpa pakaian dan selendangnya, ia tidak akan bisa kembali ke kayangan. Dengan terpaksa, para bidadari yang lain harus pergi meninggalkan Nawang Wulan karena hari akan semakin gelap. Nawang Wulan kelihatan putus asa. Tiba-tiba tanpa sadar, ia berucap, "Barang siapa yang bisa memberiku pakaian, akan aku jadikan saudara bila ia perempuan. Tapi bila ia laki-laki, akan aku jadikan suamiku." Jaka Tarub pun buru-buru pulang untuk menyembunyikan pakaian Nawang Wulan dan membawa baju mendiang ibunya untuk dipinjamkan pada Jaka Tarub. Setelah sampai kembali ke telaga, Jaka Tarub pun menghampiri Nawang Wulan dan memberikannya pakaian. Setelah Nawang Wulan berpakaian, ia memenuhi janji yang sudah ia ucap, ia akan menikahi Jaka Tarub. Pernikahan mereka pun berlangsung lama dan mereka dikaruniai seorang anak yang mereka namakan Nawangsi. Sejak menikah, Jaka Tarub akhirnya bisa menemukan kebahagiaannya kembali. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal di pikirannya. Ia merasa heran mengapa padi di lumbung mereka tidak berkurang walau dimasak setiap hari. Bahkan panen yang diperoleh secara teratur membuat lumbung mereka hampir tidak muat lagi. Lalu, di suatu pagi saat Nawang Wulan ingin pergi mencuci ke sungai, ia menitipkan anaknya pada Jaka Tarub. Ia juga mengingatkan suaminya agar tidak membuka tutup kukusan nasi yang sedang ia masak. Karena terasa sudah lama, Jaka Tarub ingin melihat apakah nasi itu sudah matang. Ia pun kemudian membukanya dan lupa dengan pesan Nawang Wulan. Dan betapa terkejutnya Jaka Tarub melihat isi kukusan itu. Ternyata Nawang Wulan hanya memasak setangkai padi. Ia langsung teringat akan persediaan padi mereka yang semakin lama semakin banyak. Terjawab sudah pertanyaannya selama ini. Saat Nawang Wulan sampai ke rumah, ia melihat suaminya dengan amarah karena suaminya telah melupakan titipannya. "Hilang sudah kesaktianku untuk mengubah setangkai padi menjadi sebakul nasi." Mulai saat itu, Nawang Wulan harus menumbuk nasi untuk dimasak dan suaminya harus menyediakan lesung untuknya. Sejak hari itu, persediaan padi mereka semakin lama semakin menipis. Bahkan sekarang, padi itu sudah tinggal tersisa di dasar lumbung. Seperti biasa, di pagi selanjutnya, Nawang Wulan ke lumbung yang terletak di halaman belakang untuk mengambil padi. Ketika sedang menarik batang padi yang tersisa sedikit itu, Nawang Wulan merasa tangannya memegang sesuatu yang lembut. Karena penasaran, Nawang Wulan terus menarik benda itu. Wajah Nawang Wulan seketika pucat karena terkejut melihat benda yang baru saja berhasil diraihnya adalah baju bidadari dan selendangnya yang berwarna merah. Nawang Wulan merasa kecewa dan marah pada Jaka Tarub karena ia merasa sudah ditipu selama ini. Saat ia bertemu Jaka Tarub, ia memutuskan untuk kembali ke kayangan dan meninggalkan suami dan anaknya. Namun Nawang Wulan tidak akan melupakan anaknya. Jika Nawangsi ingin bertemu ibunya, Jaka Tarub harus membakar batang padi dan diletakkan di dekat Nawangsi. Tentunya dengan syarat Jaka Tarub tidak boleh ada di dekatnya.
Jaka Tarub hanya bisa meratapi ini semua. Ia tahu bahwa ini semua adalah salahnya dan ia harus menanggung segala akibatnya. Demikianlah cerita rakyat dari Provinsi Jawa Tengah, legenda Jaka Tarub dan 7 bidadari. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah sepintar apapun kita menyembunyikan sesuatu, pada akhirnya akan terbongkar juga. Karena itu kita tidak boleh bohong kepada orang lain untuk mendapatkan apa yang kita mau. Hal itu bisa berujung pada hal yang tidak baik dan merugikan diri kita sendiri serta orang lain. Cerita rakyat dari daerah Jambi, legenda Datuk Darah Putih. Seperti namanya, Datuk Darah Putih dipercaya memiliki darah yang berwarna putih di dalam dirinya. Ketika dia terkena tebasan atau serangan dari lawan, maka darah putih akan keluar dari bekas luka tersebut. Dengan kesaktian yang dia miliki, Datuk Darah Putih menjadi pemimpin dari pasukan elit yang ada di Kerajaan Jambi pada waktu itu. Dirinya juga cukup disegani oleh para pasukan berkat kemampuan yang dimilikinya. Datuk Darah Putih juga dikenal sebagai seorang hulu balang yang patuh terhadap setiap titah raja. Dirinya berhasil menyelesaikan setiap tugas yang diberikan, sehingga sang raja juga menaruh rasa hormat kepadanya. Pada suatu masa, wilayah Kerajaan Jambi diketahui akan diserang oleh bangsa Belanda. Armada pasukan bangsa asing ini diketahui sudah mulai mendekat ke wilayah Kerajaan Jambi. Mendengar informasi ini, sang raja memerintahkan Datuk Darah Putih untuk membaca pasukannya dan menghadang kedatangan bangsa Belanda tersebut. Seperti biasa, Datuk Darah Putih menyanggupi titah yang diberikan oleh sang raja. Sebenarnya, Datuk Darah Putih pergi dengan rasa berat dalam dirinya, sebab dirinya mesti meninggalkan sang istri yang tengah hamil tua. Namun sebagai seorang hulu balang yang mengabdi kepada kerajaan, Datuk Darah Putih memenuhi kewajibannya dan memimpin pasukan menuju Pulau Berhala untuk menghadang kedatangan armada bangsa Belanda. Sesampainya di Pulau Berhala, Datuk Darah Putih memerintahkan pasukannya untuk membangun benteng-benteng di daerah tersebut. Selain itu, hulu balang ini juga menjalankan latihan intensif bagi setiap prajurit agar siap ketika armada bangsa Belanda melewati pulau tersebut. Waktu yang dinanti akhirnya tiba, iring-iringan armada Belanda mulai mendekati Pulau Berhala. Melihat kedatangan armada tersebut, Datuk Darah Putih beserta pasukannya langsung melompat dan menyerang pasukan Belanda. Jumlah armada yang sedikit membuat pasukan Datuk Darah Putih dengan mudah mengalahkan bangsa asing ini. Armada Belanda yang tersisa pun mundur dan menjauh dari Pulau Berhala. Akan tetapi, selang beberapa hari, armada Belanda kembali datang dengan jumlah yang lebih banyak. Pertempuran besar akhirnya tidak terelakkan terjadi di pulau tersebut. Pasukan Datuk Darah Putih kewalahan karena teknologi persenjataan armada Belanda jauh lebih lengkap seperti meriam dan senapan. Akan tetapi, Datuk Darah Putih tetap membakar semangat pasukannya untuk mengusir bangsa asing tersebut. Namun naas, Datuk Darah Putih terkena sabetan pedang dari pasukan Belanda yang berhasil mendekatinya. Darah putih mengucur deras dari bekas tebasan tersebut. Pasukan lain langsung dengan sigap membawa Datuk Darah Putih ke dalam benteng. Datuk Darah Putih kemudian menyuruh pasukannya untuk mengambil batu sangkalan tipis. Kemudian Datuk Darah Putih menempelkan batu sangkalan tersebut ke bekas tebasan yang ia terima. Setelah itu, Datuk Darah Putih langsung bangkit dan kembali bergabung ke dalam medan pertempuran. Melihat sosok pemimpinnya kembali,
Pasukan dari kerajaan Jambi langsung terbakar semangat untuk mempertahankan wilayahnya. Akhirnya pasukan Belanda berhasil dipukul mundur dari wilayah tersebut. Kemenangan ini disambut dengan sukacita, tidak hanya bagi pasukan di Pulau Berhala, tetapi juga segenap masyarakat yang ada di kerajaan Jambi. Ketika pasukan ini kembali ke kerajaan, Datuk Darah Putih yang dibantu oleh pasukannya bertemu dengan sang istri yang sudah melahirkan. Datuk Darah Putih pun bahagia melihat kondisi istri dan anaknya yang sudah lahir tersebut. Dia pun langsung menggendong anak kesayangannya tersebut. Tidak lama kemudian, Datuk Darah Putih mengembalikan anaknya ke dalam buayan. Hulu balang ini kemudian duduk sejenak dan berbaring di lantai rumahnya. Sesaat kemudian, Datuk Darah Putih menghembuskan nafas terakhirnya dengan perasaan bahagia. Itulah kisah dalam legenda Datuk Darah Putih. Membela hal yang benar pada akhirnya akan selalu mendapatkan kebahagiaan.